Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian bisnis online, dan pada pagi hari ini di pagi malam ke-28 dan nanti malam adalah malam terakhir ganjil, malam 29. Semoga malam nanti adalah malam Lailatul Qadar sehingga kita nanti malam bisa begadang meraih kenikmatan dan seperti layaknya 1000 bulan beribadah. Dan semoga Allah SWT dengan nanti malam, itulah malam Lailatul Qadar, insya Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang sudah terlewati, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar, dosa kita, dosa keluarga kita, dosa bapak ibu kita, dan seluruh dosa-dosa yang umat Islam sedunia. Karena sekalian, bulan suci Ramadan akan segera lewat, akan berganti, dan hari ini orang sudah mulai kelihatan fokus di pasar dan di makam ya. Dua tempat ini paling ramai hari ini. Ketika kita masuk ke pasar, mall dan sebagainya itu ramai luar biasa. Yang uniknya adalah pembatasan mudik ini berkah buat yang di daerah karena tidak macet, tapi juga kasihan yang tidak mudik ya, karena tidak bisa bersua dengan saudara-saudara yang di kampung. Karena momen mudik, momen yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya, momen yang dimana kita bisa ketemu dengan semua saudara-saudara besar kita yang dulu masih kecil-kecil, dulu teman-teman kita waktu di kampung, itu mereka yang pelesiran kemana-mana, ketemu di pas bulan Syawal. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, hari ini pembatasan yang begitu ketat, namun sayangnya banyak juga orang-orang asing yang justru masuk Indonesia. Ini kayak ambigu ya, perlawanan, tapi nggak apa, negara kita ini memang luar biasa. Maka kita berjuang bersama-sama lewat wasilah HNI, semoga bisa merubah negara ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, mahrifah lojinai, tata tentrem kata harjo, kata orang Jawa ya. Dan insya Allah Bapak-Ibu sekalian, kajian kita rutin setiap pagi di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, dan kita akan berakhir nanti mungkin di Ramadan 30. Nanti kita break yaitu break kajian bisnis itu nanti akan berganti dengan kajian lain. Nanti berpindah kajiannya ke malam. Biasa setengah 8 sampai jam 21.00 terjadwal. Karena akan ada banyak sekali materi-materi yang akan kita bagikan, baik materi bisnis maupun materi herbalis. Dan rangka untuk apa? Rangka untuk kita menjadikan diri kita menjadi umat terbaik. Jadi tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan umat lain. Umat Islam harus mandiri. Mandiri dalam sektor kesehatan, mandiri dalam sektor ekonomi. Ketika ekonomi kuat, kesehatannya kuat, maka untuk politik, terus untuk sosial budaya itu akan lebih kuat. Seperti kita ketahui zaman dahulu, ketika Raja Prancis itu mengadakan dansa pertama kali, yaitu dansa itu kan dia bertemu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dia joget-joget begitu. Ketika Khalifah tahu, dapat kabar, lalu Raja Prancis dikirimi surat, langsung mereka berhenti, tidak berdansa selama 100 tahun. Jadi luar biasa, ketika umat Islam itu berjaya, maka dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Benar-benar rahmatan lil alamin. Orang jadi berbondong-bondong masuk Islam. Karena kebaikan Islam. Dulu ketika Turki Utsmani, zaman Turki Utsmani itu berjaya, yang runtuh 100 tahun yang lalu, itu ketika ada orang berbuka puasa, setiap maghrib itu dibuka pintu lebar-lebar. Dan mempersilahkan siapapun yang lewat, yang mau buka bersama boleh, silahkan. Setiap mau lebaran begini, banyak orang-orang berbagi kepada anak yatim, baju-baju baru, gitu kan. Lalu mereka berbagi, ada orang kaya, ternyata dia membawa sekantong emas, ditaruh di pintu-pintu orang miskin, berbagi luar biasa. Sampai satu waktu ada seorang yang mencari orang yang menzakatin, tapi nggak ada satupun umat Islam yang mau dizakatin, karena semua udah kaya-kaya semua, bukan muzaki lagi. Penerima zakat ya, benar ya, muzaki ya, benar. Nah, tapi dia udah berdaya.
Nah, hari ini kalau kita masih berpikir sukses sendiri, saya sering ketemu dengan banyak calon-calon mitra, kawan-kawan saya gitu. Ketika diajak bisnis itu alasannya saya udah cukup, saya nggak mau repot-repot lagi, saya nggak mau capek-capek lagi, saya nggak mau macam-macam. Itu karena memang mereka masih berpikirnya bahwa ya saya udah sukses, ngapain apa yang mau ini. Intinya mereka berasumsi bahwa ya kalau buat keluarga cukup ya sudah gitu loh. Padahal hari ini sekalian ketika kita hanya berpikir untuk umat, kata Pak Fili, segerobak berlian tidak akan cukup untuk umat. Kemarin saya ada undangan reses dari pusat saya gitu, reses gitu. Itu ditawarin lagi, "Pak, mau nggak jadi caleg lagi?" Saya mikir-mikir, "Entar dulu ya, entar dulu," gitu. Ini dari caleg kita nggak buka masalah gampang ya, bukan masalah duit. Ini hari ini masalahnya luar biasa. Jadi saya kumpul dengan teman-teman yang pengusaha-pengusaha itu, saya merasa bahwa saya itu masih kecil banget bisnisnya. Ya Allah, itu orang pengusaha ekspor impor, gitu, seafood ke Thailand, ke Korea, ke Jepang, ke Amerika. Orang kampung gitu, orangnya tanpa sederhana, tapi omsetnya luar biasa gitu kan. Punya rumah harga 2,2 miliar. Saya ngebayangin, gede banget rumahnya. Saya ketemu itu minder gitu loh. Ada lagi ustadz saya itu, beliau ini apa namanya pengusaha pupuk ya, pengusaha pupuk. Itu tanya, bisa nggak impor dari Thailand? Jadi mereka mau impor dari Thailand itu Agolema. Agolema itu impor, satunya 30.000, dijual di sini 300.000, sejuta gitu. Impor 1 kontainer. Gitu. Ada bedanya nggak? Ada. Saya bilang geleng-geleng kepala, ya Allah ini orang hebat-hebat banget begitu. Saya merasa kok saya belum ada apa-apanya itu. Saya merasa masih sangat kecil. Penghasilan saya itu kayaknya nggak ada apa-apanya dengan mereka, dengan suju kukunya mereka. Jadi di dunia itu, di luar itu, mereka pengusaha yang keren-keren gitu loh. Wah ini the real pengusaha begitu kan. Keren itu, waduh. Tapi saya berpikir, ya wajar gitu loh. Karena mereka mulai bisnisnya itu dengan modal yang mungkin tidak kecil. Bisnis ekspor impor itu luar biasa. Lobby-lobbynya itu tingkat dewa begitu loh. Dan memang semua itu tergantung pilihan kita. Kalau kita merasa diri kita kecil, maka ketemu mereka ya jadi ciut, kecil, nggak ada arti begitu. Tapi saya melihat bahwa ya mereka udah berapa puluh tahun ngerjain bisnis ini. Usia mereka udah lebih senior dari saya. Mereka udah 50 tahun, udah 40 tahun lebih begitu. Kalaupun seusia saya, mereka udah ngerjain perusahaan usaha dia itu udah bertahun-tahun dan dengan modal yang sangat besar, tidak kecil. Saya bilang, bayang nggak saya ngirim seafood 20 kontainer itu kan bukan sesuatu yang kecil. Benar. Kita jual kopi Sevel aja sekarton aja udah bingung gimana caranya, kepegang kepala itu jualnya. Tapi 20 kontainer itu kan bukan sesuatu yang kecil. Namun yang luar biasa adalah saya berpikir, saya waktu pas pulang lagi nyupir sambil merenung ya. Apa hebatnya saya di HNI? Apa yang membuat saya itu lebih hebat dari mereka? Ya, satu yang saya pikir adalah saya tidak pernah mengeluarkan modal segitu besar dan saya tidak pernah melakukan resiko yang begitu besar. Karena resiko di luar sangat luar biasa. Banyak pengusaha itu ruginya miliaran. Kenapa? Begitu barang dikirim sampai sana nggak dibayar. Sehingga mau nagih itu di Thailand sana, di Korea sana gitu kan. Itu enggak. Terus barang kadang-kadang terhambat di bea cukai, terkatung-katung, busuk di jalan dan tidak bisa dijual, itu biasa dalam bisnis. Kapal tongkangnya itu yang dibuat ngirim ekspor itu tenggelam di laut, itu udah biasa dalam bisnis. Dan ruginya ya miliaran, untungnya miliaran, rugi miliaran. Tapi kalau saya hari ini berpikir bahwa saya nggak pernah keluarin duit miliaran. Saya nggak pernah keluarin uang ratusan juta pun nggak pernah sama sekali. Hampir rata-rata cuma ya stokis, BC, AC, BC pun ini BC yang dulu dimodalin bareng-bareng gitu loh. Biar ada rasa kebersamaannya, bukan modal saya pribadi. Jadi luar biasa saya bilang, ini menarik gitu. Itu satu. Yang kedua, memang mereka omset miliaran. Tapi net profit atau penghasilan bersihnya berapa? Dan satu orang tuh menyelamatkan saya gitu. Mau antum enak, berapa Pak enak? Nggak kerja
tetap masih dapat duit, ya masih kerja lah, itu mah buat syarat doang gitu kan. Saya mikir-mikir, emang bener orang lihat begitu ya? Padahal saya juga masih kerja gitu loh. Ya mungkin seperti hari ini, seperti saya begini ngisi kajian, nanti siang ada ngisi Zoom dan sebagainya, diminta oleh jaringan Positif Khalifah begitu untuk ngisi. Itu disebutnya bukan kerja. Kerja itu ya keluar rumah, bukan kayak mungkin beberapa bapak-bapak di sini kan, Pak Juhari dan sebagainya, itu keluar rumah pakai seragam, ada tugas dan sebagainya, itu disebutnya kerja. Kalau kayak saya itu nggak kerja. Saya mikir-mikir, ya sejatinya mereka tuh pengen kayak kita, pengen kayak saya misalnya gitu. Dengan hasil net profit-nya. Net profit itu gini Mas Alian. Ketika kita bisnis, kita punya omset 1 miliar, dari 1 miliar itu kita dapat berapa? Misalnya contoh, dari 1 miliar itu keuntungan katakanlah 0% untuk makanan itu 0% biasanya. Berarti kan setengah miliar. Setengah miliar itu kan dia ada elemen-elemen yang perlu dibayar, mulai pajak, pegawai, izin dan sebagainya. Itu hasil bersihnya berapa dari 15 juta itu? Gitu. Itu bisa jadi mungkin sekitar 10% ya, 50 juta. Dan itu pun dengan segenap tenaga begitu. Mereka menikmati atau mereka santai itu di luar sana pebisnis itu karena memang udah biasa. Dan pebisnis itu salah satunya adalah siap menerima resiko. Berani menerima resiko itu mereka orang-orang pebisnis. Maka saya salut dengan mereka ya. Itulah kenapa badai pelaut yang handal itu bukan yang melaut di laut yang tenang, tapi dia laut yang badai yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian saya berpikir semakin semangat di HNI, dan menariknya adalah mereka punya waktu, punya usia. Ketika mereka usianya udah wassalam, itu udah almarhum, itu anak-anaknya belum tentu bisa meneruskan seperti hebatnya bapak ibunya. Lobby sana, lobby sini gitu. Tapi kalau di HNI ya sekalian, anak saya doktrin, kamu harus nanti ganti ayah ya. Kamu presentasi, kamu ini, kamu bisa. Sangat mudah. Kenapa? Karena udah lihat contoh setiap hari, setiap saat. Gitu. Nah, itulah kemudian saya lihat saya semakin semangat di HNI, semakin ya berkaca. Saya ketemu dengan pengusaha kecil, menengah, ketemu dengan pengusaha top-top yang luar biasa itu saya berpikir saat nanti saya bisa lebih hebat dari mereka. Nah, itulah kenapa hari ini saya semangat bersama HNI, tidak pernah lelah, dan kadang-kadang ngisi Zoom-nya itu berulang-ulang materinya. Karena yang berulang-ulang materinya aja belum membuat Anda jadi LED, apalagi materi baru terus gitu. Ya. Yang paling penting adalah harusnya Anda itu ketika sudah mendengar materi berulang-ulang, berani menyampaikan materi yang sama kepada mitra-mitranya. Siap? Bikin Zoom atau kalau enggak bikin video call dengan 12 mitranya, kan video call bisa 12 orang, atau Google Meet ya gitu, yang enggak bayar. 12 orang mitranya itu ngisi materi yang sama dengan saya. Coba ditantang untuk berani. Belum dapat 12 jalurnya. Belum dapat 12 jalurnya. Nah, ini kenapa saya lihat memang tidak mudah mengerjakan ini. Tidak mudah mengerjakan ini. Bukan tidak bisa, bukan. Tidak mudah gitu loh. Nah, kata kunci pintar adalah terbiasa, mengulang-ulang lagi. Orang pintar karena pengulangan. Orang cerdas karena ilmu yang baru. Jadi kalau hari ini saya lihat Anda disebut smart, itu adalah cerdas. Artinya apa? Di otak kita itu ada neuron, dan jumlah neuronnya ada 100 miliar neuron. Satu neuronnya itu sebanding dengan komputer tercanggih pada zamannya. Satu neuronnya itu sama dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Berarti kita punya 100 miliar komputer di otak kita yang luar biasa. Antara neuron dengan neuron itu dia ada kabel penghubung yang tidak connect. Semakin lewatin itu semakin sering, maka dia semakin connect dan semakin kuat. Kita tidak pernah menghafalkan Al-Fatihah, tapi karena Al-Fatihah dibaca oleh setiap hari imam, dan itu pasti sama Al-Fatihah bacaannya, itu kita lama-lama hafal. Karena pengulangan, hukum pengulangan. Ketika kita mengulang-ulang, maka kita pintar. Anda ketika merasa belum bisa, ulang aja nih. Diulang lagi, terus, diulang sampai bisa. Kata kunci cerdas adalah ilmu yang baru. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang cerdas, maka perbanyak ilmu yang baru. Belajar dari semua orang, ambil manfaatnya, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Itu kenapa Bapak sekalian hari ini semangat kita pada pagi hari ini, semua kita pompa, sehingga hari ini insya Allah kita akan bisa berprestasi di HNI. Amin.
Saudara sekalian, kita mulakan kajian kita dengan bersama-sama baca ulul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa-doa itu yang kita pelajarkan setiap pagi adalah kita berdoa untuk dijauhkan dari kemalasan, kefakiran, kekufuran, jauhkan dari masalah yang tidak selesai-selesai, dijauhkan dari masalah hutang piutang yang tidak selesai-selesai misalnya. Karena hutang piutangnya itu adalah paling kuat untuk memutus tali silaturahim. Hutang adalah sesuatu yang paling tajam untuk memutus silaturahim. Ketika kita punya hutang sama orang atau kita sendiri yang menghutangi, itu kadang orang yang berhutang belum bisa bayar dan bertahun-tahun gitu. Karena menagih hutang itu wajib, apalagi bayarnya gitu. Nah, jadi nagih itu ngingetin. Tapi kadang-kadang saya juga nggak tega juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita baru sekalian yang paling penting adalah kita berazam pada diri kita sendiri supaya apa? Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan. Dari kebingungan, masalah yang nggak selesai, wa jubni wal bukhl. Jadi keruwetan itu apa ya? Keruwetan masalah gitu. Hutang piutang. Gitu. Dan dari kezoliman para penguasa. Nah, itu penting masalahnya, penting. Mau bertanya apa Bu Pipin? Silahkan Bu Pipin. Yang kemarin Pak, kan kemarin ikut itu kajiannya Ustadz Denny. Yes. Itu Bapak bangunnya Ustadz Denny itu bagaimana caranya Pak? Itu maksudnya berapa tahun sampai bisa jadi tim solid begitu? Maksudnya itu sambil Pak Ustadz Denny itu apa sambil ke yang lain atau fokus ke satu dulu, nanti besar satu baru ke yang satunya lagi? Terima kasih banyak Pak. Ini ada yang bertanya ya. Saya hari ini mau mengisi how to start. Tapi karena pertanyaan saya coba ini. Jadi siapa yang kemarin ikut bos materi pas Ustadz Denny? Ada? Saya ikut juga. Saya. Banyak ya. Itu gimana pendapatnya? Luar biasa Pak. Keren. Santai gaya beliau. Tanya sampai ke kebun-kebun. Kebun di bawah Pak Holid katanya sampai ke kebun-kebun sharingnya. Jadi itu beliau lah orang yang orang yang jadi saya menggunakan semua kemampuan saya untuk membina mitra. Dari mulai ilmu herbalis, ilmu bisnis, saya lihat beliau Ustadz ini kalau ngomong tuh berair, matanya berair. Oh, ini dia masalah hati. Saya lihat sejarah penyakitnya. Oh, ini penyakitnya ini itu. Oh ya, saya tahu ini orangnya begini-begini. Gitu. Saya tahu golongan darahnya. Kan Oh, butuh ya. setahun itu ya Pak, yang mau ikut sama istrinya yang di tiap hari disuruh ikut tapi nggak mau, selama setahun baru masuk. Jadi kisahnya itu gini, saya itu kalau membina jaringan itu kan mengaktifkan per jalur. Jadi kita bangun misalnya 12 jalur misalnya gitu ya, 12 jalur. Nah, setiap jalur itu yang pertama kali diaktifkan gen 1. Gen 1. Kita coba undang HS, datengin, gimana reaksinya? Gimana apa pendapatnya? Ketika ayo kita ikut aktif gitu. Ayo kita ikut HS, ayo kita ini. Apa omongan gen 1 itu? Nah, waktu itu gen 1 saya itu yang awal-awal bergabung ya, itu kan orang awal-awal banget ya, mitra saya itu. Itu awalnya mau jalan. Lama-lama ya sama lah, kita kan merasakan sendiri. Mulai menjauh dan susah dihubungin. Lalu kisahnya itu saya pokoknya pegang orang itu sampai dia bosen lah bahasanya gitu lah. Saya sampai dia nggak mau lagi. Nah, beliau mengenalkan saya dengan namanya Bu Sulasmi. Nah, Bu Sulasmi ini datang ke rumah HS, ikut KHT, rajin, kita kemana-mana bareng gitu kan, HS bareng sebagainya dengan tim. Nah, Bu Sulasmi ini mengenalkan saya dengan Bu Cucu namanya, Bu Cucu Herawati.
Nah, beliau kan awalnya karena sakit, lalu guru PAUD ya. Saya datang ke sana Garut. Ayo Bu, saya dampingin presentasi kita Garut naik mobil. Saya ingat banget tuh pas saya Bu Sulasmi, Mbak Widya bertiga itu pas pelantikan Pak Jokowi pertama kali. Pas pelantikan Pak Jokowi pertama kali. Nah, itu ada polisi kan jaga-jaga itu. Jaga di di Jalur Nagrek. Kalau yang tahu Jalur Nagrek itu, nah Jalur Nagrek itu jaga-jaga. Dicegat saya. Selamat siang Pak. Siang Pak. Ini mana SIM dan SNK? Lengkap. Bapak mana P3K-nya? Saya bingung, P3K apa Pak? Saya baru kali ini tanya P3K segala itu. Ada segitiganya. Saya tuh nggak tahu kalau itu mobil baru kan, mobil baru, jadi semua ada. Ditanya, udah turun. Kalau mau 200.000 gitu. Wah ini udah mulai nih. Saya bilang, Bapak mau kemana? Saya mau Garut Pak. Ngapain ngisi pengajian? Ya ngisi pengajian ibu-ibu. Jadi saya pas pengajian ibu-ibu, selesai saya ngisi gitu kan. Ya benar kan? Ngisi pengajian. Ya, terus komandannya bilang, ya udah, orang saya nggak ada apa-apa Pak. Saya baru tahu ada ditanya segitiga, ada P3K. Ini Pak P3K MHS. Bukan begini loh, ini P3K Pak. Itu berdebat panjang kali lebar ya. Saking saya mau nyogok waktu itu. Alhamdulillah dilepasin. Nah, saya ke Garut itu hampir setahun lebih lah. Nah, Bu Cucu bilang, ini Pak kalau ada satu orang ini masuk Pak, dia hebat banget. Saya nggak tahu itu siapa namanya, nggak kenal juga. Saya nggak pernah berpikir siapa mau aktif. Pokoknya saya datang ke daerah situ sampai nginep di rumah mitra. Nah, uniknya itu kalau di rumah Bu Cucu itu ibunya udah pikun. Jadi kan saya ada tim itu tidur di dalam, saya tidur di luar di ruang tamu pakai karpet biasa, selimutan juga aja. Terus ini ibunya keluar, dia lihat kan saya laki-laki, ini siapa ini laki-laki di sini? Padahal tadi udah kenalan, saya itu Pak Khalid, mentornya Ibu Cucu bantu di sini. Oh iya didoain, masuk lagi, keluar lagi, nanya lagi, dijelasin, masuk lagi, 5 menit kemudian keluar, nanya lagi, sampai saya nggak bisa tidur itu. Marah-marah ibunya. Nah yang unik adalah ketika kita mau PCA, mau dampingin mitra, saya mendampingi mitra. Nah ini ibunya Bu Cucu ini kan nggak bisa di rumah sendirian, dititipinlah ke kakaknya, naik mobil saya. Itu ibunya ditanya gini, ini siapa kok baik banget mengantarin saya? Oh ini Pak Khalid Bu dari Bogor, tain. Didoain ya semoga sukses supaya diam 5 menit. 5 menit tanya lagi, ini siapa? Sampai berulang. Saya aminin aja, saya ketawa. Nah di saat itulah karena ibu-ibu, terus kita juga waktu itu saya sempat frustasi juga, ini kenapa bangun Garut nggak gede-gede gitu loh. Udah kita, iya kalau ngitung modal lumayan dari Bogor ke Garut itu, Pak Johari pasti tahu, bayar tolnya berapa gitu kan. Masuk tol Jagorawi, keluar tol Cileunyi, bensin dan sebagainya, akomodasi kan semua saya tanggung itu. Itu sampai 2 tahun itu. Lalu pas saya udah mau putus asa itu, mentor saya Pak Esa itu kan lagi bangun di Tasik, sama Haris, Febzia Yudiska. Nah, sehingga lahir Bu Elsa Widewati itu. Nah, dia ngomong, ente mau ikut nggak ke Garut? Bareng aneh nih. Nah, saya mau jawab iya, enggak, iya, udah malas banget ke Garut. Malas begitu loh. Ya sama lah, ibu pasti ngalamin lah. Ngebangun jalur, udah bertahun-tahun, berbulan, nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan itu. Putus asa udah malas. Tapi udahlah, karena dibarengin, udah saya ikut Pak, gitu, ikut. Nah, waktu itu kita itu satu mobil ya, satu dua mobil ya, nggak lupa juga. Nah, 2 mobil. Saya berangkat sendiri, Pak Esa berangkat sendiri, ketemu di Bu Cucu. Masuk mobil saya parkir, saya naik R3 Pak Esa. Nah, pertama kali naik R3 saya bandingin, wah ini enakan R3 daripada Agya ya gitu. Wah masuklah ke Ustadz Denny itu, Ustadz Denny udah mau kabur itu. Ketika duduk Cita 5S, kena dia. Habis kena begitu, daruahnya habis itu ada training akbar tahun 2015 di Jakarta, tepatnya di Cempaka Putih masalah. Nah ikut. Nah Pak Ustadz Denny ini ditantang sama mentornya ini Mbak Usnul, Bu Listi, Kos Ari Maryadi. Wah, tantang pokoknya. Tantang dia awalnya juga, itu kan namanya orang masalah dengan hati ya. Orang matanya berair, kan kita udah belajar Bu Vivin ya. Kalau orang mata berair itu masalah dengan apa, sifatnya apa, suaranya gimana, sebagainya. Itu beliau ke Jakarta
saya pikir orang-orang hebat ya. Ternyata belum pernah sama sekali ke Jakarta. Saya sering bakasan di naik bis, turun di Blue Plaza, dari Blue Plaza itu kan ternyata kodarullah Haris itu kan ini saat kan malam-malam kan acara pagi. Nanti berangkat malam aja deh, nanti nginep di kontrakan Haris gitu. Begitu nyampe Blue Plaza jam tengah malam itu, Harisnya teleponnya nggak diangkat, ternyata udah ketiduran di kontrakan. Udah saat antum naik taksi aja, naik taksi ke Cempaka Putih, nanti nginep di hotel kita, nanti taksi saya bayar. Saya masih ingat banget momennya itu. Beliau naik taksi. Beliau begitu makan sebagainya. Acara pulang, kiranya positif ya. Pulang itu juga nggak saya anterin. Saya tahunya udah tahu Jakarta. Ternyata di situ dia pulang marah-marah sama istrinya itu. Ampun-ampunan itu. Istrinya dimarah habis-habisan itu. Pokoknya saya itu Japrik Pak Esa enggak saya, Japrik Pak Esa. Apaan? Saya belum pernah ke Jakarta, ke Jakarta. Naik taksinya aja sama ke Garut itu ongkosnya 2 kali lipatnya. Wah, panjang. Saya udah dengeri di Pak Esa tertawa sendiri. Tapi nggak marah ke saya, marahnya ke Pak Esa kan taunya kan mentornya Pak Esa waktu itu. Tapi dia positif gitu loh, positif. Lalu ada lagi SBP. Itu positif adem LSBP di jalan ikut di hotel ini. Saya baru tahu kalau beliau itu belum pernah ke Jakarta, ikut SBP. Setengah hari mau pulang. Karena mau pulang, Pak. Kenapa? Pokoknya saya harus jadi jadi besar di Garut. Orang kalau semua nanti saya mau buktikan bahwa di Garut itu MLM itu bisa berjaya lah gitu. Karena ternyata beliau itu sudah pernah ikut CNI. Udah pernah ikut CNI dan udah 6 bulan ngerjain CNI itu hasilnya minim sampai sakit udah kan. Terus di HNI kalau setengah hari baru mau pulang itu. Ini beda nih Pak, beda banget. Tahan dulu, antum belum dapat tausiah dari Dr. Mawardi gitu. Begitu habis Qiyamul Lail kita kan, lalu ada tausiah dari Dr. Mawardi, dia nangis-nangis itu. Wah, ini nih yang saya cari. Wah, langsung begitu pulang, seminggu kemudian jadi ED. Nah, saya tanya Bu Cucu kenapa itu bisa begitu hebat banget begitu. Iya Pak, saya dulu doanya gini. Ya Allah, semoga satu aja dari Garut itu ada yang leadernya. Nah, Ibu doa 1 doang sih, jadi dapat 1 doang. Ibunya 12 gitu loh. Jadi ya itu saya juga nggak kenal awalnya, saya nggak tahu. Pokoknya dulu ada Japri dari Ambu itu istrinya itu. Pak ini suami saya sakit. Sakit apa Bu? Diceritain lah sakit ini. Oh iya, kasih ini ya. Saya itu ya kayak orang konsultasi aja biasa, kasih gitu. Nggak taunya memang kasih itu. Tahun 2015 dia aktif, 2015 akhir. Nah, dari situlah saya mulai naik jadi lumayan bonusnya karena kan beliau langsung pertumbuhannya lumayan. Setahun pertama 2016 itu begitu jadi ED bonus 4 juta langsung amblek. Jadi 250.000 rupiah. Jadi selama setahun itu Ustadz Deni itu bonusnya 250, 100, 200. Beliau itu cerita saya kalau ke Jakarta diundang HS sama mentor itu, saya harus ngutang dulu sama orang, minimal 0,5 juta ngutang. Karena beliau kan guru madrasah, honorer, dan istrinya itu guru PAUD. Jadi beliau banyak utangnya lah kalau pas acara HNI itu. Pernah kita ada milad di spot mall waktu itu, milad keberapa saya lupa. Itu kan kita bayar tiket dulu, beli tiket dulu. Dia itu bawa apa ya? Bawa goodie bag itu ada 7. Padahal satu tiketnya 150.000. Ceritanya, wah ini uang saya nggak balik, banyak kali. Saya dengerin aja. Nah setelah itu saya lihat, setelah itu beliau mulai sering ngumpul sama teman-teman, mulai terupgrade kapasitasnya, mulai paham. Lalu beliau sudah nyaman dengan jalan sendiri. Saya tiap bulan tetap ke Garut dampingin. Kadang pernah saya datang, saat ini nggak ada, gitu. Ada. Ya setahun awal itu 2016 itu awal tahun itu, setahun full itu, wah udah perjuangan luar biasa lah. Nah begitu paham 2017 awal itu beliau lahir jadi LED bareng dengan mitranya, gitu. Bu En namanya, Bu En Sumarni. Nah setelah itu ya udah sampai sekarang. Gitu ceritanya. Dan sekarang hampir setahun lebih ini saya nggak Garut karena corona. Jadi tiap bulan Pak Bapak ke sana? Iya.
Saya datang ke sana itu tidak sehari 2 hari, kadang seminggu, kadang 3 hari nginep. Gitu. Dari mulai tidur di ruang tamu, naik karpet, sampai beliau bangun rumahnya dan saya dikasih kamar sendiri gitu. Sampai saya masuk rumah itu tanpa ada yang ini, begitu saya datang itu santrinya udah datang semua, udah tahu lah saya datang gitu. Siapin kamarnya, dikasih rumah makan, dimasakin kan. Di sana kan ada santri-santri, ada yang udah SMA, ada yang kuliah gitu, ada sekitar kalau sekarang udah lebih dari 100 ya, dulu 40 orang. Nah, saya juga suruh ngisi santrian anak SMP, SMA. Saya ngisi apa ini? Prospek juga mereka nggak punya duit, apalagi orang kampung semua. Tapi alhamdulillah dari timnya Ustadz Denny itu yang SMA itu luar biasa. Hari ini mereka udah jadi kolet, ada yang pernah jadi LED gitu kan. Imam itu pernah jadi LED dengan omset waktu itu 100.000 poin di usia 20 tahun. 21 lah. 20 tahun, 21, 20 tahun kayaknya. Jadi LED termuda di Factor waktu itu. Ya semua itu apa ya, kalau bukan petunjuk Allah SWT bukan ya nggak bisa juga saya bisa rekrut Ustadz Denny. Ustadz Denny kan S2 MAG, saya S3 STM. Tapi beliau itu luar biasa itu mau belajar, Bu. Ini kata kuncinya. Tim Solid itu kan dia punya attitude yang bagus, dia trust, respect, and support. Meskipun kadang kita sering berantem juga, sering namanya laki-laki. Beda pendapat sampai diem-dieman ya pernah. Dia itu buka buku di depan saya itu, saya suruh berdiri pakai spidol, tolong jelasin saya ini begitu. Ya alhamdulillah lama-lama jadi tim solid dan gonta-ganti tim lah di sana itu. Ganti tim. Hari ini Ustadz Denny itu membawai tim Garut dengan sekitar 30-an eksekutif director. Hampir tiap bulan dia cetak satu ED di grupnya itu. Gitu, Bu. Kisahnya. Jadi kalau Ibu lihat BC Garut, nah itu punya Ustadz Denny itu. Karena hanya satu doang di BC itu. BC Garut itu satu. Jadi Bapak sekalian, kalau lagi bangun di daerah, fokus. Berani perih lah, jatuh bangun, itu biarin, duit habis ya nggak masalah. Karena Allah akan ganti itu masalah ini itu berkali-kali lipat. Jadi praktis saya dari tahun 2014 sampai 2016 itu 2017-an lah, 3 tahun 4 tahun bangun Garut dan hari ini alhamdulillah banyak leader baru lahir dari Garut. Ini lahir dari Garut itu alhamdulillah melebar sampai ke Pekanbaru, ada ke Palembang dan ke mana-mana. Saya udah ngafal lah tim Garut tuh. Nah, tim Garut itu namanya Raden. Reni dan Denny. Jadi sekarang beliau udah Loyal Crown Executive Director. Nah, tinggal saya PR-nya adalah bagaimana menemukan seperti Ustadz Denny. Makanya saya kalau ke mitra itu ada leader-leader yang udah balelo, ada susah direkrut, saya bilang itu Ustadz Denny berikutnya, Bu, di jalur Ibu, ayo semangat. Gitu Pak Zalia. Itu Pipin ya. Oke, saya lihat itu kisah sedikit, nah tadi tanya Bu Pipin ya, Jadi ketika satu leader jadi di grup kita, itu kita bisa cerita ke banyak orang dengan bangganya dan bahasa kita adalah kalau Anda istiqomah ikut bersama kita di HNI, yakin seperti beliau. Hari ini beliau sudah bisa umrohkan Bapak Ibunya, sudah bisa memberikan kendaraan terbaik buat Bapak Ibunya, bisa bangun pesantren dengan dua pesantren lokal ya. Itu luar biasa. Aset pesantren yang dulunya cuma beberapa juta, rumah reot di tengah sawah, hari ini sudah asetnya hampir 1 miliar. Dan beliau bangun dari bonus beliau sendiri. Jadi bonusnya habis itu buat bangun pesantren. Karena saya tahu ini orang-orang seperti ini kalau dibantu habis-habisan, itu kita bisa bisa membuat mereka itu bisa lebih berdaya lah. Tapi kembali lagi sekalian, dulu mereka tanya ke saya, sekarang saya ganti tanya ke beliau. Jadi kalau saya ke sana itu saya nyantri, Bu. Saya ke sana nyantri, belajar bahasa Arab, belajar ngaji lagi sama Ustadz Denny gitu. Ya apa-apa. Karena secara kapasitas, secara usia beliau lebih dari saya. Tapi masalah ini di awal-awal saya yang tahu, itu aja. Jadi artinya adalah kenapa tauji dari Ustadz Agung Zulianto, Presiden Direktur kita, bahwa kita jangan pernah merasa
bahwa kita yang paling berjasa. Kita kenapa kan ada lagu Tangan Terakhir itu? Itu hafal nggak lagu Tangan Terakhir? Nah, itu kita itu tangan terakhir. Jadi bisa jadi mereka itu bukan karena kita, ya karena mungkin udah sekian tangan yang mencoba itu dan kita terakhirnya gitu loh. Jadi jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa bahwa dia sukses, mereka sukses karena kita bukan. Sejatinya itu karena mereka sendiri. Jadi saya saya lakukan semua sama dengan mitra saya itu. Jadi saya kalau dalam bikin mitra itu fokus istiqomah setiap pekan sekali pasti datang. Kalau yang dekat, yang jauh kadang sebulan sekali, itu selama bertahun-tahun. Hari ini saya lagi merapat ke Pekalongan sama Boyolali, sama beberapa mitra di Semarang. Jadi kalau ke Boyolali ini, itu hampir tiap pekan, ke Mbak Erna, ke Bu Hikmah, gitu kan. Kalau Pekalongan, kita lewat jauh, karena kan tidak boleh jauh-jauh. Ya. Pekalongan sama Boyolali dua kali perjalanan. Seperti itu. Ya sih banyak pasti mitra-mitra saya yang perlu didampingin. Tapi kondisi pandemi ini yang saya nggak bisa turba lagi. Dulu seringnya saya turba itu tiga pekan paling lama. Minimal banget 2 pekan. Jadi bawa koper 2, isinya baju semua, bawa selimut, bawa bantal, bawa perlengkapan mandi, yang pasti bawa duit juga gitu. Ya bawa duit paling untuk 2 minggu itu 2 juta. Jadi untuk bensin, tol, kalau makan mah udah beres lah. Datang ke mitra pasti makan. Apapun dimakan. Mau dia pakai surawung, pakai lencak, pakai apa yang penting makan gitu. Itu. Terus kalau misalnya di Jakarta udah selesai. Jakarta masuk LO itu udah kayak direktur datang. Buka pintu sama security kan. Bapak mau nginep berapa hari gitu kan. Saya nginep lama kayaknya gitu. Apalagi kalau kadang-kadang saya nginep di E16. Nah, ini ada kantor baru sebenarnya yang hanya tahu beberapa orang saja, leader. Itu di E16 itu dijamu sama The Kanin Rider. Kanin Volkadot, tahu? Kenal? Mbak Kanin? Nah, itu. Datang pagi katanya, Pak mau sarapan apa? Siang mau makan siang apa, Pak? Wah, itu rumahnya gede banget. Di E16 itu saya sambil selawat aja. Ya Allah, semoga punya rumah kayak gini gitu. Gede banget, enak kalau kita datang itu nyaman, pakai karpet semua, AC-nya di mana-mana, full wifi. Keren lah pokoknya. Itu ya kalian. Jadi saya dari mulai Semarang, Cilacap, Garut, Tasik, Bandung, Subang, terus Purwakarta, bablas ke Karawang, Bekasi, Jakarta, Bogor, terus Tangerang, Serang, kadang lewat Lampung sampai Bengkulu. Lalu balik lagi, terus Pekalongan, Semarang. Itu kadang 2 minggu sampai 3 minggu. Itu kerja saya dulu. Begitu pandemi di rumah, kebayang. Jadi sekarang nge-zoom tiap hari ya lebih ringan daripada apa yang saya lakukan biasanya. Itu lebih ringan banget gitu. Namanya tidur di pom bensin itu udah biasa. Kalau tanya istri itu tidur di mana ya? Di hotel Pertamina. Di mana itu ya? Pom bensin. Mari di pom bensin, udah biasa. Jadi saya paham, saya megang prinsip bahwa leader besar tidak akan lahir dari kesenangan. Leader besar itu lahir dari darah dan air mata. Anda mau berperih-perih di HNI, mau jatuh bangun di HNI, itu yakin gaji terlalu besar. Mungkin semua dilakukan oleh Pak Derajat, Bang Yusrul, Pak Roni, Pak Dwi Purwanto, siapapun di HNI, Wastuti, tapi mereka nggak pernah cerita yang kayak gini. Mereka cerita yang enak-enak aja, datang ke luar negeri, jalan-jalan, punya mobil. Mereka jarang bercerita yang kayak gini, karena takut, khawatir, dianggapnya itu apa ya? Anggapnya ya pokoknya pasti mengalami lah, apalagi Bang Yusrul di daerah yang saya tahu itu daerah dari Pekanbaru ke Medan, berapa jam itu? Mana orang Bang Kinan? Dari Pekanbaru ke Medan loh, mobil sendiri gitu loh. 18 jam. 18 jam. Makanya beliau cita, ini Toyota Aras nggak kuat Bang, ke di sini Medannya nggak kuat, saya harus ganti Fortuner gitu. Oh iya, betul. Fortuner Ustadz Bagus dibawa ke Pekanbaru, gitu. Keren itu. Dahsyat Bang Yusrul nih. Gitu. Ya ada juga Pak Dwi Purwanto yang ke Papua gitu kan. Kebayang Papua itu jauh banget itu, udah makan mahal. Tapi semua pasti mengalami itu. Semua pasti mengalami itu karena tahu. Saya bilang bahwa kalau ini bukan bisnis besar sekalian, tidak ada satupun leader HNI yang mau perih-perih di situ. Kalau mereka itu mau engkang kaki aja itu sebenarnya udah cukup lah.
Udah cukup sekelas Bang Yusril itu dengan omset BC yang luar biasa, terus bonus dan sebagainya. Saya nggak berani mengutarakan berapa bonusnya. Karena khawatirnya nanti nggak percaya satu. Yang kedua, ya banyak hal lah. Mendingan kalau Anda mau tahu, tanya sendiri aja ke orangnya ya. Tapi saya paham itu berapa nominal yang setiap bulan dapat begitu. Nah, itu dengan kondisinya seperti itu, sebenarnya udah zona nyaman banget. Zona nyaman banget misalnya. Kalau kita mau bikin diri sendiri ya, bikin diri sendiri, itu ya sudahlah, udah 1 juta sehari ini, lebih bakal ada 2 juta, ada 3 juta sehari. Itu udah cukup banget itu. Udah cukup banget kalau buat keluarga sama keluarga kecil kita lah. Mau anak 5 kayak atau Bang Rizal kayak anaknya 6, atau mungkin Pak Adi Chandra anaknya 9, atau mungkin Pak Bahana anaknya 25 gitu. Segitu cukup gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita merasa cukup, kita merasa bersyukur dapat wasilah lain ini membuat kita itu berubah yang sangat luar biasa, maka egois banget kalau kita berhenti di posisi ini. Bahkan sering saya dengar Pak Philip itu sudah bahwa leader yang paling egois itulah leader yang tidak mau naik bonusnya, itu satu. Kenapa? Seorang leader besar tidak akan lahir dengan sendirian. Pasti dia akan membawa gerbongnya. Pasti mereka orang-orang yang nempel terus sama mentor itu, nempel 11-12 gitu. Itu nanti dia akan sama bonusnya dengan mentornya. Nggak percaya? Pak Fatoni, Pak Purwo, Pak Ari Mariadi. Itu bertiga aja kemana-mana kan? Pak Pajarso, Pak Wahyudin, itu kan kawan-kawan saya, kalau sangkatan dengan saya. Saya paham banget ketika Pak Fatoni, Pak Purwo itu menempel sama Pak Ari dengan tim lain, mereka besar bareng. Dan timnya semua laki-laki semua. Maka ada ini kan tim strong gitu kan, Pak Juari dan sebagainya itu. Ya kenapa? Kalau nempel dengan mentor itu, maka akan mulai merubah mindset itu. Pak Fatoni yang dulu pernah jualan tahu keliling kompleks, resign, jualan tahu. Pak Wahyudin yang dulu pernah jadi staf BC-nya di Pak Ari. Pak Ahmad Syarif dari Boyolali yang dulu pernah jadi staf BC-nya di di Solo. Pak Ahmad Syarif itu adiknya Pak Nasruddin, adik kandung. Dia cerita, saya tanya Pak Nasruddin itu, saya tanya Mas Syarif itu lagi di jalan, kita dari Jakarta ke Semarang, saya bareng itu, dibarengin. Pak Mas Syarif, Pak saya manggilnya kan Kang, cerita dong, dulu gimana awal gabung sama Pak Nasruddin. Itu Pak Nas itu nggak pernah ngajak saya HNI. Sama sekali nggak pernah. Lalu gimana? Saya cuma begitu kuliah, habis kuliah itu cerita, Kak Mas, aku mau buka percetakan sama teman-teman. Ya udah, punya modal berapa? Segini. Udah bikin, gagal. Begitu gagal, langsung lama dia macam-macam. Nah, saya nanya ke kakaknya, Mas, kalau HNI gimana? Nah, baru Pak Nasruddin cerita HNI dan sebagainya. Lalu HS di kosannya Pak Mas Syarif. Dia datang 22 orang, ya, bukan 20 orang, 2 orang. Pak Mas Syarif sama teman kosnya. 2 datang Pak Nasruddin begitu kan. Yang luar biasa hari ini, omset terbesar dari grupnya Pak Nasruddin itu, saya pernah buka AVO-nya, AVO beliau itu dibuka. Saya gede-gede. Ustadz Bagus buka AVO-nya, bonusnya berapa? Ya Allah, itu gede-gede banget. Satu bonus namanya royalti ED. Siapa yang udah pernah dapat royalti ED? Royalti ED itu dapat dari GDC, Gold Diamond Crown. Itu 100 juta. Satu bonusnya 100 juta. Saya merasa saya aduh ya Allah belum ada apa-apanya, masih jauh banget itu. Omset beliau itu hampir 16 juta poin. Pak Bagus Senowo itu. Kebayang 16 juta poin. Hari ini kita ngejar 1 juta, 2 juta poin aja udah empot-empotan gitu kan. Apalagi yang mau LED ini ngejar 30.000 poin aja udah luar biasa, alat saya kan macam-macam gitu. Apalagi yang 16 juta poin dasar. Dan luar biasanya itu di Pak Nasruddin itu paling gedenya lah Mas Syarif dengan omset sekitar 900 sampai 1 juta poin. Orangnya kalem, lemah lembut, kalau ngomong sampai minta saya di Pekalongan tuh bilang gini, Pak, kenapa? Saya tuh berkesan loh sama Pak Ahmad Syarif. Kenapa berkesannya? Orang begitu sukses Pak ya? Maksudnya, ya saya pikir tuh leader itu kayak Pak Khol semua itu, wah kalau ngomong meledak-ledak begitu. Ternyata enggak, omongnya nyantai, gitu kan? Ngomongnya pelan, itu kan? Omongnya lebih kayak Pak Maurya Teguh gitu. Tapi sukses Pak ya? Iya, ya itulah ini.
Jadi Anda itu tidak harus niru saya 100%. Anda perlu cukup melakukan apa seperti Anda bisa lakukan. Be yourself gitu loh. Jadi diri sendiri gitu loh. Karena nggak bisa mungkin karena ada leader itu kan kayak Pak Ferry Amri yang meledak-ledak kalau ini motivasi. Ada yang kayak Pak Haji Agung Julianto, smooth, kalem, tajam gitu kan. Ada kayak Pak Raffi Karanto yang seperti stand up comedy gitu. Ada seperti Ustadz Bagus Dirnawo dengan banyak kajian-kajian keilmuannya. Banyak, tinggal kita milih. Kita milih mau kayak mana gitu loh. Kalau saya, karena leader saya Pak Firly, dan itu dari dulu figurnya Pak Firly, ya kayak Pak Firly, mirip-mirip begitu. Nah itu kemudian sekalian, saya banyak belajar di situ. Saya belajar di situ bahwa memang mereka luar biasa. Ke Kalimantan seminggu, nggak pulang-pulang gitu kan. Ada kayak Pak Derajat, di Kalimantan itu naik trail gitu kan, dahsyat tidur di rumah petakan. Padahal itu mereka kalau bisa milih tidur di hotel sangat-sangat memungkinkan gitu loh. Dengan apa yang mereka raih dari hari ini sangat-sangat memungkinkan. Tapi kembali lagi, apa alasan mereka? Ya setidaknya adalah mereka pengen lihat mitra-mitra itu sukses itu aja. Tapi kan nggak semua mitranya itu paham seperti itu. Nggak semua mitra kita itu punya attitude dan positive thinking. Itu kenapa kalau kita mau sukses di ini itu carilah mitra yang karakternya mampu. Apa M-nya? M itu mau dan mau banget. Itu orang mau itu kelihatan dari wajahnya itu antusias itu loh. Orang yang bersemangat meskipun orang yang kalem, orang Solo kayak Bu Subianti, mitra saya dari Solo itu kan. Tapi dia punya antusias, kemauan yang kuat. Diajak HS kemana-mana mau, diajak ngumpul mau, itu mau dulu. Boleh lagi bisa lihat, kalau kita ngelihat diri kita sendiri, selesai lah udah. Ada bekerja di perusahaan, punya penghasilan 10-20 juta, udah selesai. Buat orang di sekitar selesai. Tapi kita hari ini, saya aja malu kadang-kadang, ketika hari ini banyak proposal setiap Ramadan itu masuk, itu nggak bisa semua dikasih. Nggak bisa semua, dan kalaupun ngasih sedikit-sedikit, karena dibaginya banyak gitu loh. Itu masih malu. Ketika ada Bang Yusuf kemarin cerita, satu keluarga nyumbang 700 juta gitu. Ya Allah, ini 700 juta itu kayaknya ke uang kecil banget begitu. Itu masih malu ya, masih kecil banget apa yang saya hari ini raih gitu. Dan ketika kita datang ke mitra, datang ke rumahnya, lihat rumahnya yang masih tipe 21 RSSSS gitu. Rumah sangat sempit sekali sehingga saya susah selonjoran gitu. Mohon maaf Pak ya, ada kayak gini. Saya datang ke rumah mitra itu. Rumahnya luar biasa, luar biasa. Masih sangat sederhana sekali. Lantai masih tanah, masih atasnya pakai bambu rengnya itu, usuknya itu kalau bahasa orang Jawa. Terus ininya masih bilik, kalau orang Jawa bilang gedek gitu ya. Lu mohon maaf Pak, ada kayak gini, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya dulu rumahnya kayak gini Pak, kalau kabar saya. Rumahnya kayak gini, benar-benar seperti ini, nggak masalah. Ibu, Bapak bisa sukses di sini, nggak masalah. Karena kita pernah susah, leader HN itu kenapa saya baik-baik banget ya, karena mereka udah dulunya orang susah gitu loh. Hampir kalau saya kenal itu 50% lebih itu lahir dari orang yang sudah jepitan. Pakai jas itu kadang-kadang nggak kayak Pak Wasito Semarang, yang ibunya baru meninggal. Pak Seto itu kalau suruh pakai jasi itu nggak mau. Saya nggak biasa pakai dasi gitu. Ya udah saya begini pakai gamis, pakai koko, pakai jas gitu. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting sukses gitu. Karena memang paham bahwa dulunya orang biasa, tapi kita punya kemauan. Orang itu tidak akan bisa menghentikan orang yang udah mau. Berat, orang udah mau itu apapun dikejar. Nah, salah satu ciri mau itu adalah selain dia punya macan dan mimpi, salah satu apa? Nah, sebentar. Ada yang ya, lanjut. Jadi saya lihat ada kemauan yang luar biasa. Dan kadang-kadang semua sama lah. Kenapa ya mitra saya itu lebih semangat sama mentor lain gitu. Kenapa ya saya pribadi itu yang semangat nge-zoom itu justru jaringan lain, itu udah kayak gitu kodratnya. Maka kita itu terus apapun kita kerjakan.
Dalam apa? Kalau kita merasa bangga punya bonus 1 juta, 2 juta, 3 juta, harusnya kita bisa membantu seluruh mitra kita itu, jadi mereka punya bonus itu. Tapi kembali lagi adalah tidak semua orang langsung sepakat dengan kita. Pasti banyak pro dan kontra, itu pasti itu. Maka tugas kita lah memperbesar kapasitas diri kita dengan cara belajar lagi. Belajar berbicara, public speaking. Penting. Karena mitra kita itu, kita jangan remehkan misalnya. Ada banyak orang, saya lihat gini, Pak ini orangnya hebat banget Pak, punya harta sebagainya. Itu pengalaman itu justru malah susah itu diaktifkan. Mohon maaf saya bilang begitu. Justru orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang modalnya kurang, tapi semangat, punya kemauan tinggi, saya lebih senang dibanding orang yang punya harta, punya jaringan besar, tapi itu merasa bahwa dia bosnya. Aduh ini berat, saya berat. Maka kemauan itu kelihatan dari apa? Dari gestur orang itu ketemu dengan kita. Semangatnya ketahuan. Dia tidak hanya mikir tentang duit. Kalau orang di awal-awal tuh mikir duit, berat Bu. Adik saya itu bilang gini, gimana Mas, saya udah semangat kok, bonusnya gini aja. Ya ente baru mulai aja, segitu ngeluhnya gitu loh. Jangan pernah lihat hari ini leader-leader besar itu dia dari sekarang, dari mobilnya, dari prestasinya, tapi lihat 10 tahun atau 5 tahun yang belakang. Gitu. Jadi memang harus punya kemauan. Mau. Dan orang yang semangat, antusias. Dia antusiasnya kuat gitu loh. Punya semangat. Punya power gitu loh. Meskipun mereka dalam kondisi yang lemah. Karena nggak semua mitra kita itu mitra hebat-hebat ya. Ya kalau kita lihat kan orang sukses di lain itu harusnya orang punya harta, punya jaringan, punya kapasitas segede gitu. Belum tentu juga. Saya dulu misalnya, kalau misalnya hari ini ngelihat zaman dahulu gitu. Itu nggak mungkin hari ini ada orang mau ngajak saya HNI itu agak berat loh, berat. Ini saya lihat foto-foto zaman dulu ya. Nah, ada nggak foto zaman dulu? Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman sekalian, kita ngelihat orang saya dulu mungkin nggak ada satupun orang yang mau ngajak saya HNI. Gitu. Tapi menariknya lah mental-mental saya tahu bahwa ini ada peluang untuk bisa sukses. Ya. Siapapun itu. Jadi kalau hari ini kita lagi membina mitra itu saya lihat membina mitra yang istiqomah, terus-terusan diajak, dibina, maka cari yang antusias, semangat. Nah, yang kedua apa? MAP. P-nya apa? Positif, orang yang positif. Saya merasa bahwa saya itu bukan orang positif dulu. Gampang banget bantah sama mentor itu. Wajar kalau saya itu jadi lama suksesnya. Dari 2012 jadi LED baru tahun 2015. Itu 3 tahun. Sedangkan kalau misalnya saya mau nurut aja dikit ya, itu bisa lebih cepat misalnya. Ya karena saya itu orangnya balelo, tahu balelo ya? Orangnya kadang-kadang bantah sama mentor itu. Saya sadari banget. Dan saya minta maaf kepada banyak mentor saya yang dulunya mungkin melihat saya itu ini orang kok susah banget diajak gitu. Kalau dia kasih arahan punya cara sendiri gitu. Kalau dikasih ini kalau dikasih strategi, punya strategi sendiri gitu. Wah, biasa. Nah, lihat ya. Nah, ini saya zaman dahulu. Jadi ya kayak gini kondisinya, kurus, hitam, gitu kan. Ini batiknya ini masih ada sampai sekarang. Masih saya pakai, masih muat, meskipun ada sempit sedikit. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang hari ini mungkin berasa nggak, ya bayangin gini, ngelihat Pak Puput Jaiman, tukang es biasa keliling es. Ada mau rekrut kira-kira apa yang Anda mau ambil dari beliau?
Saya tanya hari ini. Pasti ngomong pasti ya apa adanya biasa. Modal nggak punya pasti. Apa yang Anda mau harapkan dengan orang seperti itu? Tapi hari ini Pak Puput Jaiman itu salah satu terbaik di Indonesia loh. Saya masih LC, beliau udah LC. Jadi tidak penting Anda itu mau jangan melihat gini, wah enak lah jadi leader, nanti jadi hebat sendiri. Enggak juga. Itu Pak Puput Jaiman itu melewati saya banyak kali. Wah langsung duet gitu 10 LED dalam 3 tahun. Ya itu kan luar biasa. Itu tukang es. Jadi yang positif, ulet, mandiri. Nah, mandiri juga, Pak ya mandirinya. Jadi karakter mampu itu mau antusias, mandiri, positif dan ulet. Mau antusias, mandiri, positif, ulet. Itu. Ikuti kata saya. Saya mau. Saya mau. Saya antusias. Saya antusias. Saya mandiri. Saya mandiri. Saya positif. Saya ulet. Saya ulet. Saya ulet. Sukses saya. Sukses. Sukses saya. Sukses. Ya, yang menarik saya. Kalau sudah beri nama sendiri nggak berani. Jadi kalau saya hari ini penting banget bahwa kita pengen sukses itu adalah cari mitra karakter mampu. Tidak bisa tidak kalau Anda mau nyari orang mereka yang mampu, Anda harus mampu dulu. Bukan mampu duitnya. Mampu itu dalam artian apa? Anda harus mau, Anda harus antusias, Anda harus positif, Anda harus mandiri, Anda harus ulet. Nah, kata kunci mandiri itu, kemandirian adalah tidak tergantung sama promo, Mas Alia. Tidak tergantung sama mentor dan tidak tergantung sama acara. Jadi ada acara nggak ada acara ngerekrut. Ada acara nggak ada acara kita jalan. Kalau mentor nggak ada acara jalan sendiri, isi sendiri. Lalu gimana Pak cara ngisinya? Anda bisa seperti Pak Entang Setiawan kayak kemarin. Kan menarik kan? Extra food mengandung ini, mengandung itu. Ikuti di YouTube-nya beliau. Atau mungkin kayak Ustadz Denny, santai, yang penting masuk gaya-gaya Ustadz begitu, nggak masalah. Yang penting konten materinya sama, penyampaian berbeda, nggak masalah. Gitu. Maka Mas Alian, kita hari ini pengen semua mitra kita itu sukses. Maka coba bayangkan kalau hari ini ada namanya Pak Namin Awaludin. Siapa yang kenal dengan Pak Namin Awaludin? Ada? Pak Namin Awaludin. Kenal nama aja, Pak. Pak Amin yang itu bersama Pak Ari itu kan, Pak? Kayaknya Pak Namin Awaludin itu. Oh, bukan Termasuk berarti. motivasi dengan jakaknya. bukan Ya. mentor Pak Raden Iwan, Kak, Pak? Ustadz Raden Iwan. Iya. Jadi ini saya istilah jaringan. Di negara HNI, bukan negara avatar ya. Negara HNI itu ada 4 jalur besar yang ujung-ujungnya 4 besar. Yang pertama paling memiliki jalur terbesar di dunia adalah Ustadz Bagus Darnowo. Itu punya jaringan terbesar, punya omset terbesar. Ustadz Bagus Darnowo itu beliau punya sekitar ada 6 sampai 7 jalur. Yang pertama paling gedenya adalah Bapak Rafiq Hananto. Pak Rafiq Hananto itu di bawahnya ada Pak Basit Sugianto, adiknya. Dan saya tahu bagaimana beliau merekrut Pak Basit Sugianto. Orangnya yang kayak api dan air. Pak Rafiq meledak-ledak, Pak Basitnya kalem. Pernah dapat materi Pak Basit? Pernah. Nah, orangnya kalem. Beda dengan Pak Rafiq kan? Itu gimana caranya Pak Rafiq yang meledak-ledak itu bisa meng-create seorang Pak Basit Sugianto yang akademisi, yang orangnya kalem dan sebagainya. Oh, ada kisahnya misalnya. Nah, Pak Basit punya jaringan besar. Ada Pak Barjana. Nah, Pak Barjana salah satu mentor besarnya adalah leader Pak Barjana yang paling besar, salah satunya di Pekanbaru, namanya Ustadz Ilham. Ustadz Ilham itu leader terbesarnya Bang Yusrul.
Nah, itu. Siau itu bawah itu. Nah, lalu ada di atasnya itu lagi ada Pak Ustadz Ep. Bawahnya ada Pak Eko. Pak Eko di bawahnya ada Pak Dwi Purwanto gitu kan. Itu di masih satu jauh dari Pak Basit. Jadi Pak Rafiq paling gede di Pak Bagus. Pak Bagus paling gede, Pak Rafiq paling gede di mana? Di Pak Basit Sugianto. Ke bawah. Termasuk juga ada Pak Wisnu Wijaya Adiputra. Pak Wisnu itu di atasnya ada kakaknya sendiri, kakak iparnya, yaitu Pak Arif Hercahyanto. Pak Wisnu direkrut sama Pak Arif itu selama 3 tahun berturut-turut. Bayang, ada ngerekrut saudara sendiri 3 tahun istiqomah ngajaknya. Tapi pertanyaan adalah bagi kalian, ketika 3 tahun diajak nggak mau, begitu Allah kasih klik sekali, beliau Pak Wisnu dapat bonus 10.000, ngelihat istiqomah bonus 10.000, itu beliau langsung datang ke Pak Bagus. Dari Solo ke Surabaya itu, naik kereta ke Bekasi ketemu Pak Bagus. Begitu ketemu Pak Bagus ditanya, Mas Wisnu sudah berapa mitranya? Baru kita. Antum pulang hari ini ketemu lagi aneh kalau udah 1.000 mitra, gitu. Baru nyampe di Bekasi, naik kereta, suruh balik lagi. Ketemu lagi udah punya 1.000 mitra. Namanya Pak Wisnu Wijaya Adiputra. Posisi beliau saat waktu diajak Pak Arif Hercahyanto adalah asisten manajer Astra Toyota Manufacture. 3 tahun maksudnya. Naik mobil kuda. Mobil kuda kan ada belakang kan kursinya gitu ya, ada pada depannya. Itu Pak Wisnu di belakang, Pak Arif di belakang. Pak Wisnu nyupir, Pak Arif sampingnya. Mas, HNI Mas. Tiap hari selama 3 tahun. Sampai dia jemu gitu loh. Tapi pertanyaan adalah kalian, begitu Pak Wisnu sekarang lahir, jadi leader besar, salah satu terbaik, pernah jadi best of the best superstar, platinum HNI kalian, luar biasa nggak? Itu 3 tahun Bu rekrutnya Bu. Jadi leader besar itu nggak bisa rekrut sehari, jadi nggak bisa. Kayak mancing ikan paus. Mancing ikan paus itu umpannya gede, satu. Yang kedua harus di tengah laut dan tidak mudah mancingnya. Jadi kalau hari ini ada leader Anda, mitra Anda itu yang ngeyelnya paling pol-polan itu, kunci di Anda, leader saya itu. Gitu. Sabar aja, bilang, sabar aja, nanti jadi itu. Jadi ada Pak Rafiq, ada yang kedua yaitu Pak Ari Mariadi yang paling besar kedua. Di Pak Ari Mariadi itu ada yang paling besar di bawahnya adalah Pak Kos Purwo, Maudin Purwo. Pak Purwo di bawahnya ada Pak Pajarso. Pak Pajarso ada Pak Ahmad Fatoni. Bawahnya Pak Ahmad Fatoni ada Pak Asep Anam Ma'ruf. Di bawahnya Pak Asep Anam Ma'ruf ada Bu Supiati, Bu Sofi, Hong Kong. Di bawah Bu Sofi ada Bu Astuti, Hong Kong. Di bawah Astuti itu ada Mbak Usnu, Bu Lis, dan sebagainya. Pak Ali Mariadi juga punya jalan lain. Ada lagi Bu Dewi Larasati. Nah, Dewi Larasati ini ada Pak Fauzi dan sebagainya. Siapa lagi? Pak Sujito dari Magetan. Pak Sujito dan Ibu Ani Istadiana. Yang beliau adalah Bu Ani Istadiana itu begitu klik sama HNI dalam 20 hari meningkatkan bonusnya dari 2,5 juta jadi 14 juta. 20 hari. PCA sehari 20 kali sampai beliau closing 4 stokis sehari. Ada yang mengalahkan rekor beliau? Jadi kalau udah klik Bu, kalau kita udah klik gitu muncul bola namanya klik gitu. Wah, kerjakan. Beliau ngerjain tahun 2015 akhir Desember itu penentuan LED. Gitu. Begitu diklik ada kata-kata apa itu klik itu langsung besar gitu. Nah, di situ ada lagi Bagus itu ada banyak sebelah-sebelahnya, banyak. Ada banyak lah so. Terus yang Pak kedua, Puput, membernya Ustadz Agus ya, Pak. Nah, Pak Puput Jaiman. Pak Puput Jaiman itu jadi Pak Bagus itu punya kakak di bawahnya. Pak Bagus itu cerita dulu. Ini saya karena cerita ini udah ulang-ulang dan saya ceritakan di sini karena udah pernah ceritain di online juga. Jadi Ustadz Bagus Sirnawa itu adalah anak yang tidak diharapkan lahir sama ibunya. Kenapa? Kondisi ekonomi. Anak ragil, paling terakhir, itu tidak diharapkan lahir. Begitu sekarang misalnya beliau jadi tulang punggung buat keluarga. Jadi pesan dari ibunya Pak Bagus Sirnawa adalah tolong jaga kakak-kakakmu. Nah, salah satu kalau saya lihat itu bantuan pada Pak Bagus pada kakaknya adalah dengan mengaktifkan Pak Puput Jaiman. Jadi di bawahnya ada kakaknya beliau,
Di bawah beliau itu ada Pak Pujaiman di bawahnya di Kalimantan Barat, Pontianak kalau saya. Nah, begitu Pak Pujaiman klik besar, otomatis kakaknya besar. Jadi itulah yang kemudian Pak Bagus datang ke Kalimantan hampir tiap bulan sekali, sebulan sekali. Apalagi jalurnya lagi banyak. Yang kedua pemilik jaringan terbesar adalah Bapak Erwin Candaklana. Kenal dengan beliau? Nah, Pak Erwin Candaklana itu punya jalur terbesar, yaitu pertamalah almarhum Bapak Jenial Ramli Bandi, kakak kandung dari Pak Firly. Nah, jalur terbesarnya Pak Jen punya jalur terbesar. Pertama adalah Pak Firly Ramli. Yang di situ ada Bu Nur Hati Abbas. Di bawah Bu Nur Hati Abbas ada saya. Itu saya. Yang kedua ada Bu Leoni Arfia. Itu jaringan Pak Firly. Itu. Isinya ada Bu Pepi, ada Mbak Sasa. Mbak Sasa itu ada Lampung, Pak Tommy dan sebagainya. Dan banyak. Pak Firly. Yang jalur terbesar kedua di Pak Jen itu ada Pak Sudarmadi. Di bawahnya Pak Sudarmadi ada Bu Ratu Ira Rahmawati. Bu Ratu Ira Rahmawati itu di bawahnya banyak. Ada Pak Asep Bu Susi Herawati, ada banyak lah di Bu Ratu Ira itu. Kenal kan Bu Ira kan? Masa nggak kenal? Nah, itu. Yang ketiga melenceng satu ke Makassar. Jadi pas Pak Jen makan bakso, ketemu dengan Ahwat. Waktu juga gede ngobrol. Bu Eka ya Pak. Bu Ekawati Abbas. Bukan Bu Eka. Namanya paling ujung sendiri di Makassar, namanya Ibu Indria Sudin. Ibu Indria Sudin ini mentor dari Pak Syafruddin. Pokoknya Dindin lah gitu. Pak Syafruddin punya ada Hasrudin, ada Hasriani dan sebagainya itu. Sampai levelnya ada Bu Swahirah, ada Pak Ilman, ada Bu Vivin, itu jalurnya dari Pak Syafruddin. Pak Syafruddin itu dulu leader Tiens, bintang 7. Begitu tahu HNI, datang ke semua pas leader meeting, bilang, saya mau pindah ke HNI. Anda semua boleh ikut saya atau tetap di Tiens. Silahkan. Dulu Pak Syafruddin ngajarin marketing plan ke Bu Ratu Ira, karena cross-land kan, diajarin. Sekarang Pak Syafruddin datang ke Bogor belajar sama Bu Ratu Ira. Itu bisa terjadi. Nah, di sebelah Pak Jen ada yang kedua yang besar, namanya Bu Ani Yuniarti. Bu Ani Yuniarti itu punya mitra terbesar, namanya Pak Broto Tiatmoko. Pak Broto Tiatmoko di bawahnya ada Pak Namin Awaludin. Pak Namin Awaludin paling gede ada Pak Raden Iwan Setiawan. Pak Raden Setiawan ada Ustadz Buya Muslim, ada dokter Buya Muslim di bawahnya ada dokter macam-macam. Bu Malerni termasuk dari jaringan Pak Erwin. Kalau jaringan Pak Bagus besarnya namanya jaringan apa namanya? Grup Al-Falah. Kalau grupnya Pak Erwin namanya grup Hamasah. Harapan Masyarakat Sejahtera Insya Allah bersama HNI. Itu Hamasah. Amin. Nah, yang ketiga Pak dari mana? Berapa? Pak Entang dari mana Pak jaringannya? Nah, Pak Entang itu saya belum sampai ke situ. Sabar. Jalur satunya Pak Jen, jalur kedua Bu Ani Yuniarti. Bu Ani Yuniarti itu banyak di situ, lebih besarnya. Yang ketiga itu ada Pak Amin Sugiharto. Pak Amin Sugiharto itu punya jalur terbesar namanya Ustadz Mashuri Afandi. Mas Afandi punya jalur terbesar namanya Bu Penny. Bu Penny cuma jalur terbesar namanya Pak Entang Setiawan. Nah, sebelahnya Ustadz Mashuri ada istrinya Pak Amin, namanya Bu Anita. Bu Anita punya mentor terbesar luar biasa namanya Pak RM Derajat. Pak RM Derajat punya mitra namanya Pak Roni Kurniawan, Bu Nurbaiti, Bu Winah dan sebagainya. Besar kan? Kebayang itu. Pak Erwin itu besar karena dia punya dari awal bangun 7 jalur. 6 jalur kokoh. Jadi 1 Pak Jen, yang kedua Bu Ani Yuniarti, yang ketiga Pak Amin, yang keempat Pak Rahmat Hidayat, yang kelima itu ada Pak Eli Imam Ghazali, security, ya hari jadi PLC, yang kalau ngomong itu
kalau Pak El Imam itu datang ke acara suruh ngomong semangat begitu loh. Apa yang beliau kerjakan Pak El Imam sampai jadi PLC kalian? Itu beliau setiap pulang kerja pasti mampir ke satu rumah minimal. Ada dulu profesor di Bandung direkrut sama Pak El Imam itu. Kenapa dia gabung? Karena Pak El Imam sama Bu Susanti Anissa itu setiap hari ke rumahnya bawa 3 anak. Satu digendong Pak El Imam, satu dituntun, satu lagi digendong Bu Anissa. Setiap hari ketemu 7. Lama-lama profesor itu nyerah. Ya sudah saya gabung begitu. Nah, beliau pulang ke Kendari jadi bisa Kendari dan lahirnya di sana itu ada namanya Ustadz yang gemuk itu, namanya siapa lupa. Ya adalah pokoknya. Hah? Siapa? Daniel Tasmi bukan? Ya, Pak Daniel Tasmi. Dari bekal melas gitu. Buka ini. Dan Pak Imam Ghazali itu punya jauh terbesar di Batam, namanya Bu Zulian Safeti Devi. Itu Bu Anissa datang ke Batam, nggak tahu alamatnya, muter-muter Batam sama 2 hari, ketemulah Bu Zulian jadi besar. Di situ ada Bu Andri, Bu Asmawati, Bu Febiana, ibu-ibu keren dari Batam, yang omset bisinya Bu Febiana itu 2 miliar satu bulan. Kebayang? Ibu-ibu ngejain HNI, omset bisinya 2 miliar. Dari 13 kecamatan di Batam, Bu Zulian mulai dari 3 kecamatan, jauhan kampung Bu Zulian. Pak El Imam dan satu lagi di Lombok. Ada 7 sampai 6 jalur besar. Nah, Masya yang Allah, jalur kerennya Pak. yang ketiga itu adalah Pak Rudianto. Itu dia jalurnya Andalus apa? Andalas itu punya jalur besar. Paling besar Pak Rudianto itu Bu Dery Agustina, istrinya Pak Rudianto. Bu Dery punya mitra yang paling besar namanya Pak Abu Somad Demsa Syafar. Di bawahnya ada Pak Firdaus Fatwa. Di bawah lagi ada Ustadz Helmi Indra. Di bawah lagi ada Bang Rizal Hamdani. Wis, hafal Bapak. Hebat ya. Nah, Masya di situ Allah, ada Pak. Pak Rudianto itu punya jalur, ada Bu Evi Dahlia, ada banyak. Nah, satu lagi yang tidak pernah tampil, tapi dia prestasinya patut diacungi jempol, itu adalah Ibu Fidoh Teriati. Bu Fidoh Teriati itu beliau jadi leader keempat di penguasa Jagat Raya HNI, yang hari ini posisinya jadi emerald. Karena beliau istri komisaris, jadi di hidden, tidak keluar, tapi prestasi luar biasa. Nah, di Bu Istrinya Fidoh Pak, inilah itu ya Pak? Pak Rafiq. Pak Rafiq, ya. Dari Bu Fidoh ini lahirlah namanya ada Bang Zen Sambas. Raja Closing. Sering lihat ada poster Raja Closing? Nah, itu dari Zen Sambas. Pernah Sering ketemu. banget, Pak. Yang menarik sekalian, Jalur siapa, Pak? sentuhannya luar biasa. Orangnya di Purbalingga bisa ngebina mitra yang jauh banget di Sambas. Saya pernah diajak ke Sambas itu. Dari Pontianak, naik mobil 6 jam sampai tempat acara. Dari tempat acara itu, Bang Zen masih naik motor 2 jam sampai situ. Itu mitra di pulau-pulau, di pulau-pulau. Dia cerita, saya nggak bisa HS offline, Pak. Saya bisa HS online setiap hari. Jadi sebelum ada HS online begini, Bang Zen udah melakukan sendiri. Dia hanya jual MHS waktu dulu. Bang Zen Sambas itu salah satu saingan dari Pak Puput Jaiman. 2 orang itu sering naik panggung itu. Orang yang kecil gitu. Yang satu Pak Puput itu kalau pakai dasi belum benar. Saya bilang. Tapi Bang Zen itu orang yang kecil, imut, tapi prestasi luar biasa, nggak kalah. Beliau kuat banget di bidang itu IT-nya. Jadi semua orang itu semua orang saya lihat bahwa mereka itu tidak fokus sama apa yang tidak bisa dilakukan. Tapi mereka fokus sama yang bisa dilakukan. Dia fokus di situ. Itu banyak banget perubahan drastis luar biasa. Mungkin saya kadang-kadang berkaca sendiri, apa salah gua ya begitu saya pribadi saya. Saya kurang apa begitu ya? Satu, kurang action gitu aja. Saya itu kurang action gitu. Kebanyakan materi kadang-kadang tapi nggak action. Itu saya lama-lama saya tahu sendiri. Maka apa saya lakukan? Saya action terus. Karena kalau nggak sadar-sadar juga, wassalam. Itu luar biasa. 4 jalur besar. Ini saya tahu juga, ini sejarah ya. Sejarah HNI itu nomor 1-nya adalah Pak Ajit, almarhum Ustadz Ajit. Ajit ini salah satu petinggi di Depok, beliau di satu partai dakwah. Beliau waktu itu sedang mengalami masalah penyakit, 7 tahun tidak bisa membina jaringan.
Tapi beliau punya amanah yang besar, maka Pak Rofik Hananto beliau siap membantu support, tapi supportnya bukan support dana, bukan support dana. Pak Rofik mendaftarkan ulang istri beliau di bawahnya Pak Sajid. Kalau dibantu beliau Pak Sajid itu Bu Fido ini sampai jadi emerald. Saya waktu dengar Bu Fido home sharing, geleng-geleng, ya Allah luar biasa, ini yang kadang kurang dari saya. Apa itu? Saya kalau ngomong tinggi-tinggi, kenapa ketemu leader-leader? Gitu. Bu Fido ngomongnya grassroots. Kayak Pak Antang tapi lebih mendalam lah. Saya pernah nginep di rumah Pak Rofik. Rumah Pak Rofik yang dekat kantor pusat. Rumahnya banyak banget. Banyak gede lah kan. Masuk itu karpet semua. Ya ini karpetnya sama kayak di pusat Pak ya. satu pabrik. Saya nginep di situ, dijamu Pak Rofik. Wah luar biasa. Terus saya HS, diajarin HS sama Bu Fido gitu kan. Penasaran ya bagaimana Bu Fido ini. Saya nanya Bu Fido, Pak Rofik, mohon maaf saya tanya Pak, ini Bu Fido itu keren banget, kenapa Pak ya? Kita jauh-jauh tapi kok hebat-hebat. Oh, istri saya itu setiap sholat pasti nyebutin nama mitra-mitranya, disebut satu persatu, didoakan. Oh, itu yang saya nggak pernah kerjakan dulu. Sebutin ya Allah, semoga Bang Zen nantinya jadi sukses besar dia, macam-macam. Disebut satu persatu misalnya. Bayangkan Bu Fido itu di Purbalingga, Bang Zen itu di Sambas, nggak pernah ketemu kecuali beliau datang ke Jakarta jadi collab. Jadi LED, dia bisa cetak LED besar. Makanya saya bilang kok kenapa ya orang-orang di dekat saya malah lama jadi nggak jadi di LED. Itu dasar tuh. Bu Fido itu lagi 17-an Bu, lagi 17-an. Lagi 17-an itu duduk sebelahnya itu apa namanya tetangganya, Bu, bisnis yuk. Apa HNI? Apa itu HNI? Nanti di rumah ya kita cerita. Begitu doang, closing. Enak banget. Ya itu gampang banget. Tapi bercerita. Sebelumnya saya dan Pak Rofik ini Pak, saya pas perjalanan ke Pontianak itu 2, 3, 4 hari itu efektif. Saya senang traveling sama leader HNI. Pasti ada cerita-cerita menarik di luar acara ya. Sebelumnya Pak, saya dan Pak Rofik itu udah punya bisnis banyak banget. Dari mulai ekspor impor, dari mulai Pak Rofik itu pernah tender pengaspalan jalan. Terus saya Bu Fido punya 3 butik. Ingat 3 butik. Terus semua itu yang paling gampang dilakukan dan hasilnya sangat gede banget ada HNI. Sampai suatu saat ada polisi ngobrol sama kakaknya Pak Rofik. Ternyata polisi itu tetangga Pak Rofik di Purbalingga. Ngobrol begini, tetangga saya itu hebat banget tuh. Kenapa emang? Itu habis nyalek, gagal, naik haji. Kayaknya duitnya banyak banget itu. Namanya siapa? Itu Rofik itu loh. Dan itu kan adik saya itu. Itu dia ada pemain MLM loh, bisa begitu loh. Keren banget. Jadi Pak Rofik cerita, saya dulu, Bu Fido, Pak, suami saya dulu Pak, setiap setahun itu minimal 2 kali masuk rumah sakit. Sekarang punya masalah dengan pencernaan. Sampai beliau ngisi HS itu dalam kondisinya diinfus. Bayang Bu. Ngisi HS sambil berbaring diinfus. Jadi saya bilang, saya belum ada apa-apanya Bu ya. Beliau itu ke Pontianak sampai hafal Bu. Kenapa? Datang ke Pontianak, nyewa mobil seminggu di sana, turba keliling semua itu kan, bahkan sampai dia itu 4 kali HS sehari, 5 kali HS sehari. Beliau kerjakan itu. Jadi wajar hal ini jadi luar biasa banget gitu loh. Dahsyat banget di Pak Rofik itu. Sampai Gubernur Jawa Tengah itu kenal dengan beliau. Karena satu itu dari pemain MLM. Dan saya luar biasa, saya kalau cerita-cerita ini kadang-kadang saya cerita begini dalam rangka untuk saya pribadi supaya merasa bahwa saya belum ada apa-apanya dengan mereka. Wajar kalau bonus saya masih kecil. Seukuran saya itu kadang-kadang saya malu ketemu Pak Derajat, ketemu Bang Yusrul, ketemu Pak Dwi Purwanto itu kan kayak hebat-hebat banget. Saya kok apa ini kelebihan saya ini apa yang harus saya kerjakan ini supaya saya jadi contoh prestasi, teladan prestasi buat mitra-mitra. Seperti Pak Firly itu, Pak Wisnu, berdua, itu potong gundul, kontos gitu. Azamnya apa? Saya tidak akan pernah numbuhkan rambut sebelum saya jadi platinum.
Saya tidak akan pernah di rumah sebelum saya platinum. Setiap pagi jam 8 keluar rumah. Nggak pulang-pulang. Pokoknya sampai platinum. Berdua itu, Pak Fir dan Pak Wisnu. Jadi saya belajar banget bahwa saya harus punya sparring partner, satu. Yang kedua, saya harus punya azam yang kuat. Sekuat Pak Fir. Pak Fir nggak jadi platinum, Bu, Mas Rian. Udah gede, Pak, bonusnya. Tapi kenapa? Karena pengen membuktikan bahwa HAN ini adalah bisnis yang tepat untuk diperjuangkan oleh mitra-mitranya. HAN ini adalah bisnis yang support sistemnya keren banget. Itu beliau buktikan itu. Beliau pengen jadi platinum pertama itu. Bu Ratu Ira. Jadi platinum mati pertama itu. Karena dia punya karakter yang kuat. Satu kali elite camp. Beliau belum LED. Semua yang pakai topi itu harus LED. Ditaruh topinya itu, pokoknya saya nggak akan pakai topi itu sampai saya jadi LED, Pak. Bu Ratu Ira. Saya pernah telepon Bu Ratu Ira, cerita dong, kok bisa keren banget jadi LED, Bu. Gitu. Saya pernah telepon begitu. Oh, gampang kok Pak, yang penting begini. Jadi saya lihat, saya ketemu dengan banyak leader itu, mereka punya kekuatan, yaitu karakter kepemimpinan yang leadership luar biasa. Tidak mudah mengeluh. Bahkan kalau saya mengeluh dengan Bang Rizal misalnya gitu, itu pasti dibantah sama Bang Rizal. Saya pernah begini, wah malas Bang, ikut acara. Nah, kenapa? Ya paling yang dapat ya Pak Firly, Bu Ratu Ira, yang dapat itu aja. Saya nggak pernah dapat. Apa kata Bang Rizal? Orang cuma ngelihatnya itu aja Pak, tapi orang nggak pernah lihat apa yang dikerjakan beliau. Ya wajar kalau beliau itu hebat-hebat, kerjanya luar biasa, nggak pernah lelah. Wah, semangat luar biasa begitu. Wajar hari ini. Pak Firly pernah itu naik mobil saking capeknya itu nyampe sendiri itu. Dia sampai naik ke trotoar. Pak Madi itu sampai mobilnya rengsek nabrak truk. Jadi dia lagi nyopir, ngantuk nabrak truk. Wah, gitu. Kalau diganti itu kayak ganti mobil baru. Karena mesinnya hampir semua rusak. Banyak kisah-kisahnya itu. Ustadz Azwir di Aceh itu. Beliau sampai mobilnya keguling di jalan, keguling. Beliau begitu nyari bengkel, balik lagi ke mobilnya itu, semua barang di mobilnya udah habis, produknya habis, semua habis. Tinggal mobilnya doang yang ada itu. Banyak kisah-kisah yang luar biasa saya lihat. Bahkan ada Pak Abu Somad itu pernah mau meninggal juga. Naik mobil itu udah parkirnya itu tinggal kealangan sama pisang doang. Kalau nggak ada pisang itu bablas ke jurang. Jadi kadang-kadang saya mau mengeluh itu malu sama mereka. Yang hari ini jadi guru-guru saya, jadi coach saya, jadi mentor saya itu. Makanya saya bilang, saya pribadi mengatakan bahwa kalau saya mau sukses jaya ini, jangan pernah mengeluh sama sekali. No excuse. Biarkan mitra itu melihat saya itu enak, biarkan mereka itu lihat duitnya banyak, nggak ada utang dan sebagainya. Biar terkesan itu. Tapi aslinya sekalian, perjuangan tidak mudah. Tidak mudah. Yang pasti adalah perjuangan saya hari ini, berdarah-darahnya saya hari ini, saya yakin insya Allah suatu saat nanti akan gantikan dengan satu hal yang luar biasa. Sehingga orang bangga jadi mitra saya, orang bangga jadi keluarga saya, orang bangga dengan kenal saya, orang bangga pernah coaching dengan saya, orang bangga ketika hari ini mereka punya teman namanya Khawatir Nawawi. Nah itulah kemudian saya lihat satu azam yang kuat bahwa hari ini kalau kita berpikir diri sendiri, maka selevel teman-teman LED yang hari ini ada di sini, Mbak Jule, Bu Ramini, Bu Astuti, itu yakin sama percaya mereka menerima apa yang ada. Kenapa? Diam aja sekalian itu bonus naik. Karena paradigma sederhana. Bu Ani pernah cerita ke saya bahwa paradigma kita itu memulai bisa itu layaknya naik eskalator yang turun. Orang-orang awam mulai HNI itu seperti naik eskalator yang turun. Kita mau naik tapi eskalatornya turun. Bayang? Kalau kita lebih pelan daripada eskalator ya kita terus turun. Apalagi berhenti. Pasti turun. Tapi nanti kalau jadi leader besar, maka kita itu kayak layaknya naik lift. Meskipun kita diam tetap naik gitu loh. Apalagi kita bergerak. Cuma kadang-kadang kalau kita diam itu malu. Malu sama Allah SWT, malu sama mitra, malu sama mentor. Karena dengan diem aja dapat bonus. Karena dengan diem aja dapat share yang gede, malu kadang-kadang. Kalau transparan bonus muncul itu naik, sedangkan kita kayaknya belum ada apa-apa, itu kadang malu. Ya Allah, saya malu sama mitra saya. Nanti kalau di akhirat saya tanya gimana, saya belum ngapa-ngapain, tapi mitra saya itu kerjanya luar biasa. Saya malu ketika mitra saya itu
alhamdulillah Pak closing stokis, alhamdulillah Pak rekrut mitra, saya HS. Itu kadang malu kalau kita tuh masih diem di rumah, tiduran gitu. Bukan masalah iya mau atau tidak, bukan masalah malas atau enggak. Kalau namanya malas, kadang semua orang punya malas lah. Malas pengennya tiduran aja tuh enak banget kalau puasa-puasa ini siang-siang tidur, nanti sore jalan-jalan, malam lagi seraweh sebagai itikaf sebagainya. Nanti pas habis udah lebaran, udah kita selesai, terus kita aktif lagi yang lain gitu kan. Kayak enak banget tapi kayak malu kalau ketemu mitra itu ya Allah, masih semangat-semangat. Pulang kerja dibela-belain belanja, pulang kerja mereka tidak langsung pulang, mereka masih PCA lagi, HS lagi. Oh, kalau saya nggak ningkat ilmu saya nggak nikah, saya nggak jadi contoh teladan terbaik buat mereka. Kayaknya kok gimana banget. Kita bangga kita itu bukan karena bonusnya gede, tapi ketika mitra kita ngisi materi, ketika mitra kita itu didapat panggung dari HNI, mereka nyebutkan nama kita di situ, menyebutkan bagaimana dulu kita membina mereka, itu kebanggaan yang luar biasa. Kebahagiaan kita itu melihat mereka itu sukses. Gitu. Nah maka kadang-kadang memang kita harus banyak berkorban. Itulah kenapa 7 karakter elit yang pernah ikut elit. Itu patuh, yakin, fokus, berani, berkorban, komitmen, sukses. 7 karakter elit itu ada dari camp ya. Karena saya kan di Daulat sebagai komandan elit dengan Pak Derajat, dengan Bang Yusrul, semua LED. Insya Allah begitu Pak sekalian, sudah 6:30. Ya ini juga jadi materi jadinya ya. Materi. Jadi intinya adalah semua kita itu bersaudara. Cuma beda dari bapak ibunya saja lahir, dari LED-nya, dari mentornya, tapi semua bersaudara. Saya dengan Pak Derajat itu sudah sering ketemu. Saya belajar banget dengan Pak Derajat. Kita belajar bagaimana beliau kita leader kita itu, leader lain juga belajar. Yang paling pasti adalah Bapak sekalian, ketika kita belajar sama mentor, doanya adalah ya Allah, tolong jangan tampakkan kejelekan mentor saya di depan saya. Tolong jangan tampakkan kelemahan mereka, jeleknya mereka di depan saya. Biarkan mereka kelihatan di depan saya itu baik terus. Doanya begitu. Kenapa? Karena mentor itu kan manusia. Mentor itu masih manusia yang punya salah, punya khilaf, pasti itu. Yang paling penting adalah watasobil haq atau sober. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Tapi jangan ngingetin di grup. Jangan nyindir di grup. Jangan ngingetin mitra di grup. Japri aja, Pak. Yakin sama percaya sekalian, kita sukses bareng, dan saya yakin Anda semua adalah calon-calon leader berikutnya. Maka Bapak sekalian, Anda hari ini fokus dengan jalan-jalan sukses HNI. Yakin Anda fokus di sini, kerja keras di sini. Istiqomah di HNI gajinya terlalu besar. Gajinya terlalu besar. Mungkin hari ini belum, tapi yakin saya percaya suatu saat nanti Anda bisa duduk bersama dengan leader besar hari ini. Ada Pak RM Derajat dari Sentul, ada Pak Roni Kurniawan dari Citerep, ada Bu Astuti dari Ungaran, ada Pak Dwi Purwanto dari Jogja, ada Bang Arul dari Pekanbaru. Banyak sekalian. Ada Bu Rami dari Cilengsi. Ada Bu Siti Khalifah dari Tangerang. Dan banyak lagi yang ada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Mbak Widya juga minta saya dari Bogor. Dan sekalian siang ini saya diminta Bu Siti Khalifah untuk cerita. Nggak tahu disuruh ngisi apa, nggak paham. Cerita di Zoom meeting nanti jam 1 siang gitu. Nah, silakan yang mau ikut. Saya bilang, Pak, ini saya mau ngisi saya minta Bapak ngisi di jaringan saya. Bu, saya ngisi 1 orang, 2 orang, sama 10 orang sama aja. Udah share aja umum lah gitu. Ya udah umum aja, Bu. Ya saya umum. Jadi insya Allah nanti siang jam 1, nggak tahu saya ngisi apa, belum tahu. Tapi yang saya bahasa lian, kita hari ini ngejain HNI kadang-kadang sampai berdarah, nangis-nangis gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Saat kita sukses nanti, kita cerita berdarahnya itu jadi semua orang ketawa, semua terhibur, dan kita akan menangis bahagia saat melihat satu persatu mitra kita naik panggung mendapatkan penghargaan. Amin. Leader besar bukan leader yang sukses sendirian, tapi leader besar leader yang dia mampu meng-create leader berikutnya.
We are leader, so we focus to create leader. Jadi kalau jadi leader sekalian, jangan bikin kader, apalagi bikin liar. Nanti khawatir mitanya jadi muter-muter nggak sampai ini. Itu mungkin saya lihat. Terima kasih pada hari ini. Kita akan ketemu lagi esok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah hilaf. Kita tutup bersama-sama dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.